Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Namira Ari Putri. Nama saya Aura Zara Rarasati. Perkenalkan, nama saya Kristina Telsi Hurangian. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rumaisa Ezkia Rahmayuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadal Al-Fatin. Di sini saya akan menjelaskan 7 tokoh psikologi. Lanjut, yang ketiga ada Carl Rogers, itu pada tahun 1902 sampai dengan 1987. Dia adalah tokoh utama dalam psikologi humanistik. Rogers percaya kalau setiap manusia mempunyai potensi berkembang yang positif. Dalam terapinya dia yang disebut client-centered therapy, Rogers menekankan pentingnya empati, kejujuran, penerimaan tanpa syarat dari terapis terhadap kliennya. Karena menurut dia, manusia bisa berkembang kalau merasa diterima dan dimengerti. Ide Rogers saat ini masih dipakai sampai sekarang di psikologi modern ataupun terapi modern. Yang ketiga ada Carl Jung, tahun 1875 sampai 1961. Ia adalah pendiri psikologi analitik. Carl Jung adalah murid Sigmund Freud, tapi kemudian berpisah karena perbedaan pandangan. Kalau Freud fokus pada dorongan seksual, Jung memperluas pandangan itu dengan konsep ketidaksetaraan kolektif, yaitu kumpulan simbol dan pengalaman universal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia juga memperlihatkan archetypes seperti the hero, the shadows, and the mother. Jung juga yang pertama kali membedakan introvert dan extrovert. Kontribusi utama beliau adalah menghubungkan psikologi dengan budaya, mitologi, dan spiritualisme. Oke, baik, kita lanjut di materi yang ketiga dan di tokoh yang ketiga. Untuk di materinya ada di psikoterapi dan Colossus Determinist Behavior yang mencakup psikoanalisis klasik dan terapi humanistik. Untuk tokohnya saya ambil dari Anna Freud dari 1895 sampai 1982. Anna Freud ini adalah seorang psikoanalisis asal Australia dan putri bungsu dari Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis. Dan Anna ini lahir pada tanggal 3 Desember 1895 di Wina, Austria, dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 1982 di London, Inggris. Sejak muda, Anna ini tertarik pada pekerjaan ayahnya yang mulai mempelajari teori psikoanalisis. Dan Anna kemudian menjadi salah satu tokoh penting yang mengembangkan psikoanalisis anak di bidang sebelumnya yang belum dikaji oleh orang-orang. Dan selama Perang Dunia II, Anna Freud ini bersama keluarganya melarikan diri ke Inggris untuk menghindari invasi Nazi di sana. Dan kemudian ia mendirikan Hansted Child Therapy Course and Clinic, lembaga pelatihan dan penelitian yang berfokus pada psikoterapi anak dan remaja. Jadi menurut saya, kesimpulan yang saya bisa ambil, Anna Freud ini dikenal sebagai pelopor psikoanalisis anak dan penerus pemikiran Sigmund Freud, dan ia berperan besar dalam memahami bagaimana kepribadian dan mekanisme pertahanan diri yang berkembang sejak masa anak-anak, serta meninggalkan warisan penting dalam bidang psikologi perkembangan dan terapi anak. Selanjutnya ada Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tahun 1870, wafat pada tahun 1937. Beliau adalah seorang dokter dan psikoterapis Australia yang dikenal karena mendirikan sekolah psikolog individual. Adler awalnya adalah seorang anggota lingkungan psikodinamik Sigmund Freud, tetapi kemudian berpisah dan mengembangkan teorinya sendiri. Adler menekankan pentingnya perasaan rendah diri dan kompensasi dalam perkembangan kepribadian. Ia juga memperkenalkan konsep kompleks inferioritas dan gaya hidup. Baik, selanjutnya yang ketiga ada dari bab psikoterapi, yaitu ada tokoh Sigmund Freud. Sigmund Freud dikenal sebagai bapak psikoanalisis yang membawa perubahan besar dalam pemahaman tentang jiwa manusia. Ia berpendapat bahwa perilaku manusia sebagian besar ditentukan oleh dorongan bawah sadar, konflik masa kecil, dan pengalaman yang ditekan. Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu id sebagai sumber dorongan naluriah, ego sebagai bagian yang rasional, dan superego sebagai suara moral. Ia menggunakan metode asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk menyingkap isi bawah sadar pasiennya. Tujuan psikoanalisis adalah membawa konflik tak sadar ke dalam kesadaran agar individu dapat memahami dan mengatasinya. Freud juga memperkenalkan gagasan tentang mekanisme pertahanan diri, simbol dalam mimpi, dan tahapan perkembangan psikoseksual. Walaupun banyak teorinya yang kini dikritik, warisannya tetap kuat karena ia berhasil mengubah cara manusia memahami motivasi dan emosi yang tersembunyi dalam diri.